Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Yafik Mursyid selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami kelompok 13 yang beranggotakan saya Nazlatul Adawiyah, Putri Nurlaila dan Wiguna Al-Kahfi akan membacakan salah satu pembahasan dalam kitab Rawa'iul Bayan karyanya Muhammad Ali As-Sobuni, yakni tentang nikahul musyrikat atau hukum pernikahan orang musyrik. Langsung saja. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'annahum yatadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya, At-Tahlilul Lafdi. Analisis bahasa atau kata. Tankihul musyrikati ay la tatazawwajul wathnayat. Makna dari tankihul musyrikati ini artinya yaitu janganlah kamu menikahi wanita-wanita penyembah berhala atau penganut paganisme. Wal musyrikatu hiya allati ta'budul awthan. Dan yang disebut dengan perempuan musyrik ialah orang yang menyembah berhala. Walaisa laha dinu samawi. Dan perempuan musyrik ini tidak menganut agama samawi manapun. Pamithluhal musyrik. Dan demikian pula pengertian laki-laki musyrik. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Waqila innaha ta'ummul kitabiyati aydun. Dan dikatakan sesungguhnya musyrikat ini berlaku umum juga untuk perempuan ahli kitab. Kenapa? Karena li'anna ahlul kitabi musyrikuna. Karena sesungguhnya ahli kitab ini termasuk golongan orang-orang musyrik. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Ila qaulihi, sampai dengan firman Allah subhanahu amma yusyrikun. Nah, suci dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi untuk penjelasan ayat mengenai ahli kitab itu sebagai orang-orang musyrik ada pada surah At-Taubah ayat 30 sampai ayat 31. Silakan. Ummatun mu'minatun. Ialah kerjaan yang dipimpin. Al-ummatu al-mamlukatu bimulkil yamin wahya muqabilul harb. Oleh golongan kanan atau orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang menerima kebebasan atau kemerdekaan. Wa asluha amun azaftu li'amha ala ghairi qiyas wa ghawwa anha ha'uddaniyat. Asal katanya adalah umum, dihilangkan lamnya pada kata dasarnya dan diganti dengan tak, yaitu tak tasniyah, dan tergabung dalam kalimat imau, yaitu para wanita yang beriman. Wa najma'u ala imami qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum ala imam min ibadikum wa imamikum, yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba Allah yang laki-laki atau perempuan. Waqala syair, dikatakan juga dalam syair, amal imamu fala yad'unani waladan, dan janganlah kamu Allah Ta'ala dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dari wanita-wanita mukmin sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Idza tada'a binur binaumil amwati bil'ar, sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Yaqulu Allah Ta'ala ma maknahu, Allah berkata, Allah Ta'ala dalam maknanya, wala al-makna al-ijmali, arti secara global. Allah Ta'ala maknahu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya la tatazawwaju, dan janganlah kamu menikah ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, al musyrikatu hatta yu'minu billahi wal yaumil akhir, hingga mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Al ummatu mu'minatu billahi wa rasulihi afdalu min harratin musyrikah, dan bagi suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik. Wa in a'jabatkum al musyrikatu bi ajmaliha, dan jika kamu menyukai perempuan musyrik dengan kecantikannya, wa malaha, dan kekayaannya, wasairi mayujibu, dan segala hal lain, mayujibu ar-rughbatu fiha min hasbi, dan segala hal lain yang menceritakan keinginan untuknya, aujahu au sultanhu, hal lain yang meniscayakan keinginan untuknya dan kekuasaannya. Wala tuzawwiju, dan janganlah kamu menikahi al musyrikin, wala tuzawwijul musyrikin, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik, min nisaikum, dari orang-orang mukmin, dari wanita-wanita mukmin, min nisaikumul mukminatu, dari orang-orang perempuan yang mukmin,
hatta yu'minu billahi wa rasulih, sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wali anna azwajuhunna min abdin mu'minun khairul lakum, dan karena menikahkan mereka dengan seorang hamba yang beriman itu lebih baik bagimu, min antuzawwijuhunna min haratha musyrikun, daripada menikahi mereka dengan seorang musyrik yang merdeka. Muhimuha a'jabakum fil hasbi, bagaimanapun secara garis keturunan, wan nasab, garis keturunan, wasyarafun, dan kehormatan, fa'in haula, yang kamu untuk ini laki-laki musyrik, fa'in haula al-musyrikin untuk ini laki-laki musyrik, wal musyrikat, dan wanita-wanita yang musyrik, alladzina haramat alaikum, yang kamu dilarang untuk menikah dengannya. Alladzi haramat alaikum mana katihim wa maswarihim, yang kamu dilarang menikah dengannya, yang akan membawa kalian ke dalam kebinasaan api neraka. Yada'unakum ila ma yu'addi bikum ilan nar, yang akan membawa kalian ke dalam kebinasaan api neraka. Dan Allah telah menyeru kepada perbuatan. Wallahu yada'u, Allah telah menyuruh ilal amalil ladzi yujibu, kepada perbuatan yang membawa kalian, yujibul jannah, membawa kalian kepada perbuatan yang memasukkan ke dalam surga. Wa yudihu hujjatahu, dan menjelaskan hujah-hujah, wa adillatihi linnasi, dan bukti-bukti bagi sekalian manusia, liyatadzakkaru fayamizu, bagi sekalian manusia agar mereka saling mengingatkan, bainal khair wasyir, dan dapat membedakan antara hak dengan yang batil, wal haitsu wat thayyibu, serta yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sababun nuzul, sebabnya turun ayat ini. Awalan yang pertama, ro'a anna hadhil ayah nazalat fi Mursid bin Abi Mursid al-Gunawi alladzi kana yahmilul usra min Makkah ila Madinah. Diriwayatkan ayat ini turun ketika Mursid bin Abi Mursid al-Gunawi yang membawa tawanan dari Makkah ke Madinah. Wa kana slahu fil jahiliyah silatu bi imra'atin tusama anakon. Kemudian pada masa jahiliyah, Mursid bin Abi Mursid bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Anakon. Kemudian fa'atat sahu wa qalat alla takhlu. Kemudian perempuan itu mendatangi Mursid dan bertanya, apakah kamu akan melewatiku? Faqala wa yahiku innal Islam qad hala bainana. Kemudian Mursid menjawab, sesungguhnya Islam telah menghalalkan di antara kita. Faqalat fahalaka anta zawajbi. Kemudian sang perempuan bertanya, apakah kamu akan menikahiku? Qala na'am. Kemudian Mursid menjawab, iya, walakin arju'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastamarahu. Akan tetapi saya akan kembali kepada Rasul dan kemudian akan melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul. Fanazalat al-ayah, lalu kemudian turunlah ayat ini.
Wa tu'aqibu Suyuti hadhihi riwayah wa dzakara annaha laysat sababan fi nuzuli hadhil ayah. Dijelaskan bahwa riwayat ini bukan turun karena ayat sebelumnya. Wa inna ma hiya sababun fi nuzuli ayatin nur azani layan kihu illa zaniatan aw musyarikatan. Akan tetapi sebab turunnya ayat ini karena azani layan kihu illa zaniatan aw musyarikatan, yang artinya pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik. Asanian, yang kedua, warwa an ibni Abbas annal hadhil ayah nazalat fi Abdullah bin Rawaha. Salah seorang sahabat Nabi bernama warwa an ibni Abbas annal hadhil ayah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat ini turun untuk Abdullah bin Rawaha. Karena selahu ammatun sauda, Abdullah bin Rawaha ini mempunyai seorang perempuan, budak perempuan yang hitam. Wa annahu ghadaba 'alaiha falatamaha. Suatu hari Abdullah ini marah besar dan kemudian menampar perempuan itu. Summa innahu faza'a fa'atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbaroha. Kemudian Abdullah mendatangi Rasulullah SAW untuk menceritakan kejadian tersebut. Faqala lahu Nabi SAW, lalu Nabi Muhammad berkata, "Mahya ya Abdullah, siapakah, bagaimana perempuan itu?" Faqala, kemudian Abdullah menjawab, "Ya Rasulullah, hiya tasumu wa tusolli wa tusinul wudu wa tasyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulahu." Ya Rasulullah, dia perempuan ini berpuasa, kemudian sholat dan memperbaiki wudu, dan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Faqala ya Abdullah hadihi mu'minatun. Kemudian Nabi menjawab, "Ya Abdullah, perempuan ini adalah mukmin." Faqala walladzi ba'asuka bil haqqi li'atiqanaha wa li'atazawwajatuha wa fa'ala. Kemudian ketika Rasul mengatakan tersebut, Abdullah bin Rawaha bersumpah untuk memerdekakannya dan menikahinya. Fa'abahu nas minal muslimin wa qalu nikahu amatun wa kana yarghubuna fi nikahil musyrikati raghbatan fi ahsabihinna. Ramainya pemberitaan negatif ini disebabkan karena pada waktu yang bersamaan adanya fenomena yang tengah ramai di masyarakat Arab, di mana mereka senang menikahi perempuan musyrik karena biasanya mereka mempunyai jabatan bagus atau berpangkat. Karena zalat hadhil ayat, lalu kemudian turunlah ayat ini. Teks selanjutnya yaitu wujuhul i'rab. Awalan, yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta yu'min, lafadz hatta yu'min, hatta dimakna ilaan. Hatta di sini bermakna ilaan, yang berarti sampai. Wa yu'min, dan lafadz yu'min mabniyun ala sukuni litisalihi binunin niswati fi mahalin nasbi bi hatta. Yu'minna di sini itu hukumnya yang i'rabnya mabni sukun, karena lafadz yu'minna ini bertemu dengan nun niswah ketika dalam keadaan nasab karena terletak setelah hatta. Wa asluhu yu'minna, dan asal kata dari yu'minna ini yaitu yu'minna. Di sana ada dua nun, yang pertama mati dan yang keduanya berharkat. Maka ketika ada dua huruf yang sama dan yang pertama mati, yang kedua berharkat, maka diberi tasydid, maka menjadi yu'minna. Tsaniyan, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
walau a'jabatkum pada kalimat walau a'jabatkum. Al-wawu lil hali, wawu di sini memiliki makna hal. Walau huna bimakna in, dan lafaz lau di sini bermakna in atau jika. Wa kadza kullu mawdu'in walihal fi'lul madhi. Dan begitu juga di setiap tempat ini memiliki bentuk lampau atau fi'il madhi. Walau kaqaulihi, seperti firman Allah yang lain, walau a'jabaka kasratul khabith, ay wa in a'jabaka. Jadi sebelumnya walau a'jabaka, maka dia itu takdirnya wa in a'jabaka. Jadi menggunakan in. Lau ini bermakna in. Wa takdir, maka takdir dari ayat tersebut, dari ayat tadi yang Al-Baqarah ayat 221, yaitu la amatum mu'minatun khairum min musyrikati wa in a'jabatkum. Salisan, yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tunkihul musyrikina bidhammit ta'ihuna. Pada kalimat wala tunkihul musyrikina ini bidhammit ta, di lafaz tungkihu dibaca dhammah. Li'annahu min rubai, karena tungkihu ini keluar dari fi'il rubai. Angkaha yunkihu. Wa huwa yata'adda ila maf'ulaini. Dan lafaz angkaha ini melampaui dua objek. Awalan, al-awwal, objek yang pertama yaitu al-musyrikina. Lafaz al-musyrikina, wasani, dan objek yang kedua mahdhufun, dibuang atau dihilangkan. Wa huwa al-mu'minatu, dan objek yang kedua yang dihilangkan itu adalah lafaz al-mu'minatu. Ai wala tazawwajul musyrikinal mu'minati. Maka makna sebenarnya dari wala tunkihul musyrikina itu ialah wala tazawwajul musyrikinal mu'minati, yang berarti janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun untuk firman Allah, wala tankihul musyrikati, lafaz wala tankihul musyrikati bahwa minats tsulasi. Lafaz tangkihunya keluar dari fi'il tsulasi, nakaha yankihu. Ay la tazawwajul musyrikat. Wa huwa yata'adda ila maf'uli wahidin faqat. Dan dia berasal dari, dan dia hanya melampaui satu objek saja. Jadi untuk tangkihu ini, karena dia keluar dari fi'il tsulasi, maka dia hanya cukup dengan satu objek saja. Selanjutnya, lataifut tafsir. Untuk latifah yang pertama, kelembutan tafsir yang pertama, al-latifatul ula, al-muradu bin nikahi huna al-aqdu bil ijma. Yang dimaksud dengan nikah di sini yaitu akad dengan musyawarah. Ay la tatazawwaju bil musyrikat, yaitu tidak menikah dengan orang musyrik. Qala al-Karhi, Imam Al-Karhi berkata, al-muradu bin nikahil aqdi lal wad'i. Yang dimaksud dengan nikah di sini adalah akad, bukan persetubuhan. Hatta qila, sehingga dikatakan innahu lam yurid fil Qur'an bima'nal wad'i aslan. Bahwa memang tidak ada dalam Al-Qur'an lafaz wad'i sama sekali. Di Al-Qur'an yakni, sebab Al-Qur'an menggunakan bahasa tersirat. Wa hadza min latifi al-fadhi. Dan ini di antara kelembutan kata yang ada dalam Al-Qur'an. Qala Ibnu Jinni berkata, sa'altu Abah Ali an qaulihim. Aku bertanya kepada Abu Ali tentang perkataan mereka. Nikahul mar'atu faqala,
menikahi seorang wanita dan dia berkata, farraqtul Arabi fil istimali farqan latifan. Menikahi seorang wanita dan dia berkata, dia telah berpisah. Fa'idha qalu farraqtul Arabi fil istimali farqan latifan. Orang-orang Arab menggunakan perbedaan hatta la yahsulul iltibas, sehingga tidak ada kebingungan. Fa'idha qalu, jika mereka mengatakan nikahu fulan menikah dengan si fulan, aradu annahu tuzawwijuha wa aqdun 'alaiha, mereka ingin dia menikahinya dengan membuat persetujuan dengannya. Wa idza qalu, dan jika mereka katakan nikahun amrun atahu au zaujatuhu lam yuridu wairul mujama'ah, dia menikahi istrinya atau mereka menginginkan selain bersetubuh, faqad lam yuridu wairul mujama'ah, dia menikahi istrinya atau mereka menginginkan selain bersetubuh, li'annahu idza dzakara amara atahu au zaujatuhu, karena jika dia menyebut istrinya atau istrinya dia melepaskan akad, faqad istighsa an dzikril aqdi falam tahmilul kalimah ghairul mujama'ah, dia melepaskan akad, kata itu tidak dapat menahan kata tidak berkumpul. Al-latifatu tsaniyah, jenis kedua, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, khairu min musyrikatin walau a'jabatkum, lebih baik dari perempuan musyrik bahkan walau engkau menyukainya. Isyaratun latifatun ila analladzi, bahkan walaupun indikasi yang bagus bahwa yang harus perhatikan dalam pernikahan, analladzi adalah yan bagi ayyura'a fi zauji, adalah ciptaan dan agama. Al-khalqu wad-dinu, dan janganlah kalian menikahi mereka karena uang, karena bisa jadi uang mereka akan menzalimi kalian sendiri. Kama qala alaihi salatu wassalam, la tankihun nisa'u lihusnihinna fa asa husnuhunna dahun. Janganlah kalian menikahi mereka karena uang, karena bisa jadi uang mereka akan menzalimi mereka sendiri. Wala tankihuhunna ala amwalahunna fa asa ala amwalahun
dan menikahlah dengan mereka karena agamanya. Dan bahkan untuk seorang yang berkulit hitam sekalipun. Fa'asa amalahunna antughizahunna wa ankihuhunna ala dini wali ummatun saudaun harakatun datudanali afdalun. Karena agama dan bahkan untuk seorang yang berkulit hitam akan tetapi berguna, maka ia lebih baik. Jadi maksudnya, sekalipun kalian menikahi orang yang berkulit hitam, akan tetapi dia lebih berguna, maka nikahilah dia. Jangan sampai menikahi orang yang musyrik. Al-latifatus salisa. Jenis yang ketiga. Minal ma'lum annal maghfirah, sebagaimana yang diketahui bahwa ampunan qabla dukhulil jannah, ampunan adalah sebelum sampai ke surga. Lidzalika qaddamtu fi khairi hadzal ayah fi hadhil ayah, dan itulah sebabnya saya menghadirkan selain ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah untuk pengampunan dari Tuhanmu dan surga. Wa inna ma qaddamtul jannata huna, tetapi surga dihadirkan di sini untuk memelihara perbandingan. Wa inna ma qaddamtul jannata huna iriyati muqabilatun an-naru litukmila fatazaharul muqabalah. Tetapi surga dihadirkan di sini untuk memelihara perbandingan dengan neraka, agar perbandingan itu sempurna dan nampak orang-orang yang menggundang ke neraka. Ulaika yad'una ilan nar, orang-orang yang mengundang ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih, dan Allah memanggil ke surga dengan pengampunan dengan izinnya. Selanjutnya al-latifatur rabi'ah, jenis yang keempat, fil ayatil karimah, dalam ayat-ayat yang luar biasa, yang mulia. Minal muhsinati minal muhassanatil badi'ah ma yusamma, apa yang disebut dengan perbandingan itu dengan kata ma yusamma bil muqabalah, dengan kata bangsa. Faqad ja'ah bil lafzin, dan kata mukmin, dan diperbandingkan dengan kalimat budak. Bil lafzin ummah, budak. Faqad ja'a bil yuqabiluha al-'abd, dan kebalikannya musyrik, dan kata surga diimbangi oleh neraka. Yuqabiluha an-nar, dan kata surga diimbangi oleh neraka. Bahaya muqabilatul latifah, itu adalah perbandingan yang baik. Badi'atun tazidul kalam waridqan wa jamalan, itu adalah perbandingan yang baik dan indah, yang meningkatkan keindahan dan keistimewaan. Wal farqu bainal muqabalah wa tabaqah, perbedaan antara muqabalah wa tabaqah adalah bahwa muqabalah anal muqabalah takunu baina ma'unataini, antara dua atau dua lebih makna yang kompatibel au aksaru masuk matu fauqo, lalu yang sesuai diurutkan dengan berurutan. Summa yu'ti bima yuqalu dzalika ala tartib, adalah lalu yang sesuai diurutkan secara beruntun. Amma
amma tabaq. Sedangkan tabaq fayakunu baina lafzaini adalah antara dua kata seperti mislah seperti al-awwal wal akhir, yang pertama dan yang terakhir. Mislu dan seperti adhaka wa abka, tertawa dan menangis. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Al-hukmu al-awal, hukum yang pertama, hal yuharrimu nikahul kitabiyat, apakah haram hukumnya menikahi seorang perempuan ahli kitab? Dalam qaul ta'ala, Allah SAW bersabda, wala tankihul musyrikati hatta yu'minu, dan janganlah menikahi seorang perempuan musyrik sampai dia beriman. Ala hurmati nikahil majusiyat wal wasniyat. Dan berlaku juga haram menikahi perempuan sihir dan perempuan yang menyembah berhala. Wa amal kitabiyat supaya juzu nikahahunna liqaulihi ta'ala di suratil Maidah. Sedangkan seorang perempuan ahli kitab boleh menikah dengan laki-laki muslim seperti perkataan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum wa ta'amakum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab, yang artinya makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab. Ayul afifat min ahlil kitab wa afifat, dan berlaku juga bagi seorang al-afifat min ahlil kitab, yaitu wanita yang terjaga dari kesalahan-kesalahan dan menjaga kehormatan dari kalangan ahli kitab. Wa hadza qaulu jumhur al-ulama, dan ini adalah perkataan jumhurul ulama. Wa bihi qala al-a'imma al-arba'ah, dan juga 4 imam madhab. Dahaba ibni Umar radhiyallahu anhuma ila tahrimin nikahil kitabiyat. Kemudian Umar mendatangi seorang yang melarang tahrimu nikahil kitabiyat, larangan pernikahan bagi seorang perempuan ahli kitab. Wa kana idza su'ila anin nikahi dan apabila bertanya tentang menikahi ar-rajul an-nasriyah awil yahudiyah, menikahi seorang laki-laki dari Nasrani atau Yahudi, maka kemudian Umar menjawab, haramallahu ta'ala al-musyrikatu 'alal muslimin. Allah mengharamkan seorang perempuan musyrik menikahi laki-laki muslim. Wala a'rafu syai'an minal isyraki a'dhamuman, dan saya tidak mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada kemusyrikan. Antaqulu al-mar'ah, kemudian perempuan itu berkata, Rabbuha Isa, Isa adalah Tuhannya, au abdun min ibadillahi ta'ala, atau budak atau hamba dari seorang hamba-hamba Allah. Wa ila hadza dhahabal imamiyah wa ba'du zaidiyah, kemudian para mazhab imamiyah dan zaidiyah Waja'alu ayatul Maidah mansukhatun bihadihil ayah nasakhal khas bil am, menukil dan berdalil dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Umar ini, dan menjadikan ayat di surat Al-Maidah itu terhapus dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi mazhab Imamiyah dan Zaidiyah ini dia menjadikan ayat di surah Al-Maidah ini terhapus dengan ayat Al-Baqarah ayat
dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Padahal yang surat Al-Baqarah itu bersifat umum, sedangkan yang Al-Maidah bersifat khusus yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Hujatul jumhur, alasan jumhur satu, ihtajul jumhur bi anna lafzul musyrikat. Jumhur berpendapat bahwa lafaz musyrik la yatanawalu ahlil kitab, tidak mencakup ahli kitab. Liqaulihi ta'ala, dan kemudian berkata Allah bersabda, ma yawadul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Wa qaulahu lam yakul ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dan berkata, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya. Faqad atau fal musyrikina ala ahli kitab walang atau fa yuqtadu al-mughayyarah pada al-mughayyarah. Kaum musyrik memiliki simpati terhadap ahli kitab dan simpati membutuhkan perbedaan. Fadhahirul lafdu al-musyrikat la yatanawalu al-kitabiyat. Maka jelas lafaz al-musyrikat atau perempuan musyrik tidak termasuk wanita ahli kitab. Baik, selanjutnya. Wastadalu bima ruya anis salaf min ibahatiz zawwaji bil kitabiyyah. Mereka mengutip atau berpegang dengan apa yang diriwayatkan dari ulama salaf tentang kebolehan pernikahan dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Faqad qala Qatadah fi tafsiril ayah. Qatadah berkata dalam menafsirkan ayat tersebut, innal murada bil musyrikati, yang dimaksud dengan al musyrikat, perempuan-perempuan musyrik, yakni musyrikatil Arab, yaitu perempuan-perempuan musyrik Arab. Allati laisa lahunna kitabun yaqra'unahu, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kitab untuk dibaca. Wa an Hammad qala sa'altu Ibrahima an tazawwujil yahudiyyati wan nasraniyati. Dari Hammad, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibrahim tentang menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Faqala la ba'sa bihi. Dan Ibrahim menjawab, tidak ada yang salah dengannya. Intinya boleh-boleh saja. Faqultu alaihissallahu ta'ala yaqul wala tankihul musyrikat. Lalu aku bertanya lagi, bukankah Allah berfirman, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Faqala innama tilkal majusiyati wa ahlul awthan. Dan maka Ibrahim berkata, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan musyrikat di situ ialah wanita-wanita majusi dan penyembah berhala. Selanjutnya waqalu la yajuzu an takuna ayatul baqarati nasikhatun bi ayatil maidah. Dan mereka juga berkata bahwa ayat dalam surah Al-Baqarah tidak bisa atau tidak boleh menasah ayat dalam surah Al-Maidah. Bi annal baqarata min awwali ma nuzila bil Madinah. Karena surah Al-Baqarah adalah permulaan ayat-ayat yang turun di Madinah. Wal Maidatu min akhiri ma nuzila. Dan surah Al-Maidah merupakan ayat-ayat terakhir yang diturunkan. Wal qaidatu annal mutaakhiri yunsihu al mutaqaddima lal aksa. Sedangkan dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa yang akhir itulah yang menasah ayat yang lebih dulu turunnya, bukan sebaliknya. Selanjutnya wastadalu bima ruwiya anna Hudzaifah tazawwaja yahudiyata. Dan mereka mengutip dari apa yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Hudzaifah pernah menikahi perempuan Yahudi. Fakataba ilaihi Umar khalla sabilaha. Kemudian Umar menulis surat kepada Hudzaifah untuk membebaskan atau melepaskannya. Fakataba ilaihi ataz'amu
annaha haramun fa akhalli sabilaha. Hudzaifah menulis balasan surat untuk Umar. Apakah kamu mengklaim mengawininya itu haram, lalu engkau menyuruhku untuk membebaskan atau melepaskannya? Faqala la az'amu annaha haramun. Umar menjawab, aku tidak mengklaim bahwa itu haram. Tetap. Walakin akhafu an ta'atul mumasati minhunna. Tapi aku khawatir mereka terlibat dengan pelacur dari kalangan mereka. Padahal ala anna Umar fa'ala hadza min babil khitati wal hadri la annahu haramun nikahul kitabiyah. Ini menunjukkan bahwa Umar melakukan ini karena kehati-hatian, bukan karena dia beranggapan bahwa menikahi perempuan ahli kitab itu hukumnya haram. Wastadalu bil haditsil ladzi rawahu Abdurrahman bin Auf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil majus. Dan mereka mengutip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berkata tentang orang Majusi. Sunnu bihim sunnata ahlil kitab ghayra nakihi nisaihim wala akili dhabaihim. Mereka mengikuti sunnah ahli kitab, tidak berhubungan dengan wanita mereka dan tidak memakan hewan sembelihan mereka. Falau lam yakun nikaha nisaihim jaizan lam yakun lidzikrihi faidatun. Jika pernikahan wanita mereka tidak diperbolehkan, maka tidak ada gunanya menyebutkannya. Qala At-Tabrani ba'da sardihi lil aqwal. Imam At-Tabari berkata setelah meriwayatkan perkataannya, wa aulal aqwali bita'wilil ayati ma qalahu Qatadah. Dan kata-kata pertama yang menafsirkan ayat tersebut atau yang telah dikatakan Qatadah min annallaha ta'ala dzakarahu anni, bahwa Allah menyebutkan dia tentang saya. Biqaulihi dengan mengatakan wala tankihul musyrikati. Dengan wala tankihul musyrikat, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Man lam yakun min ahlil kitabi minal musyrikat. Barang siapa yang bukan dari ahli kitab, maka dia adalah orang yang musyrik. Artinya, berarti bahwa ahli kitab di sini bukan termasuk orang-orang musyrik. Wa annal ayata amun dohiruha khosun batinuha. Dan bahwa ayat itu memiliki makna umum jika dilihat dalam tampilan luarnya dan memiliki makna khusus jika dikaji lebih dalam isiannya. Lam yukhsah minha syai', tidak ada yang dihapus darinya sedikit pun. Wa anna nisa'un ahlul kitabi ghairu dakhilatan fiha. Dan sungguhnya bahwa istri-istri para ahli kitab tidak termasuk ke dalamnya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ahalla biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ahalla dengan firman-Nya biqaulihi wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan wanita-wanita suci di antara mereka yang diberi kitab sebelum kamu. Lil mu'minina min nikahin muhassinina misla, dan orang-orang mukmin dari pernikahan wanita yang suci, mereka adalah sama dengan apa yang diizinkan. Misalalladzina alladzi abahi lahum min nisa'il mu'minat. Apa yang diizinkan bagi mereka dari wanita yang beriman. Waqad ruwiya an Umar annahu qala, dan sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Umar qala, dia berkata, al muslimu
yatazawwajun nasraniyah wala yatazawwajun nasraniyatil muslimah. Umar berkata, laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani, laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani, dan tidaklah lelaki Nasrani menikahi wanita muslim. Jadi lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita Nasrani, dan lelaki Nasrani tidak boleh menikahi wanita yang muslim. Wa innama karrahu Umar latihatun wa hadhifatu nikahal yahudiyah wa nasraniyah. Dan sesungguhnya Umar juga telah memakruhkan pada Allah Ta'ala dan Hudzaifah untuk menikahi wanita Nasrani dan Yahudi sebagai waspadaan agar mereka tidak auli ghairi hadron min ayyaqtadi bihiman nas bidzalika fakhudhiha fil muslimat, agar mereka tidak mencontoh bagi para sekalian umat. Auli ghairi dzalik minal ma'ani fa amaruha bikhalitihima. Maka mereka pun meninggalkannya untuk secara itu, agar memerintahkan kepada mereka kelak untuk meninggalkannya. Jadi sebenarnya laki-laki muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Maka tetapi tidak boleh untuk wanita Nasrani dan Yahudi menikahi seorang muslim. Akan tetapi di sini Umar tetap memakruhkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita Nasrani dan Yahudi. Maka lebih baik ditinggalkan. Wal rahimahullahu Umar faqad kana yanzuru ila masalihal muslim, dan berkata, Tuhan sedang melihat kepentingan kaum muslim. Wa yasusahum bin nazri wal musliha, dan bebaslah kasih untuk memerintah mereka dengan melihat dan kemaslahatan. Wa ma ahwajna ila mithla hadhihi siyasatil hakimah, dan kami membutuhkan kebijakan yang bijaksana. Wal hukmu tsani, dan hukum kedua, min hamil musyrikuna ad-din tuharrimuna tuzawwijuhum. Hukum kedua yaitu siapakah orang musyrik yang pernikahannya diharamkan dalam agama, yaitu dalun qaulu ta'ala wala tunqil musyrikina hatta yu'minu, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunqil musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ala hormati tuzawwijul musyrikina bil muslimah, tentang larangan menikahkan orang musyrik dengan seorang wanita muslimah. Wal muradu bil musyriki huna kullu kafirin, yaitu yang dimaksud dengan seorang wanita musyrik di sini kullu kafirin, setiap kafir, la yudinu bidainil Islam, seorang kafir yang tidak menganut agama Islam. Islam la yudinu bidainil Islam, Islam lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Yashmalul wahyi, Islam adalah bagi muslim untuk menikahkan dengan orang Yahudi dan Kristen, wal majusi wal yahudi wa nasrani, dengan orang Yahudi atau orang Kristen, dan tidak bagi seorang Yahudi atau Kristen untuk menikahkan
Wal illa wal wal murtaddu anil islami fa kullu haula'i muharrimuna tuzawwijuhum bil muslimah. Adalah bagi seorang muslim untuk menikahkan dengan seorang Yahudi atau seorang Kristen dan tidak bagi seorang Yahudi atau Kristen untuk menikahkan seorang wanita muslim. Wal illatu fi dzalika anil islam ya'lu wa la yu'la alaih lil muslimi ayatar ayatazawuja bil yahudi awin nasraniyah walaysa lil yahudi, dan tidak untuk lil yahudi awin nasrani ayatazawuja bil muslimah, dan tidak bagi seorang Yahudi atau Kristen untuk menikahkan seorang wanita muslim. Berarti seperti yang telah dikatakan tadi, tidak boleh seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki yang Nasrani ataupun Yahudi. Faqad bayyana al-bari jalla wa ala sababi bi qawlihi Allah menjelaskan alasannya dengan mengatakan ulaika yad'una ilan nar, orang-orang yang mengajak ke neraka. Ay yad'una ilal kufril ay yad'una ilal kufri, artinya mereka yang mengajak dalam kafir, alladzi huwa sababun, yang itulah yang menyebabkan dukhulan nari jahannam, yang menyebabkan masuknya mereka dalam neraka. Farijlu lahu sultanun, dan wanita itu tidak boleh memaksakan apa yang telah ditetapkan, bahwa sesungguhnya tidak boleh wanita muslim menikah dengan laki-laki yang lelaki yang Nasrani atau Yahudi. Farubama akhbaraha ajraha farubama ajraha ala tarki diniha wa hamalha wa hamlaha. Wanita itu dia boleh memaksakan meninggalkan agamanya, wa hamlaha ala antakfura alal yahudi awin nasraniyah. Dia boleh memaksakan meninggalkan agamanya dan masuknya dan memaksanya untuk kafir. Rabbahum alal yahudi awin nasraniyah fayasirul walad min ahlin nar. Dan anak-anak yang mengikuti ayahnya wa min jihatin ukhra fa innal muslim, di sisi lain fa innal muslim yu'azzimu Musa wa Isa alaihimassalam. Dia di sisi lain muslim memuliakan Musa dan Isa alaihimassalam. Wa yu'minu yursilatahuma, dia percaya pada ajaran mereka. Yuqadu bit Taurat, dan percaya dengan Taurat, kitab Taurat, wal Injil, dan Injil, allati anzalahullah, yang Allah turunkan, wahyukan kepada mereka. Fala yahmiluhu imanuhu, dan imannya tidak membawanya.
ala idai zaujat sofu al yahudiyah aw nasraniyah, apabila seorang perempuan Nasrani menikah dengan laki-laki muslim, masalan bisababi al akidah, karena akidahnya, li'annahu yaltaqi ma'aha al imani billah, dan karena terdapat iman kepada Allah dalam jiwanya, wa ta'dimu rasulahu dan ta'dim kepada Rasul, fala yakunu ikhtilafuddin maka perbedaan agama antara mereka tidak menjadi sebab lil ada awil yang tidak, dan laki-laki itu tidak akan menyakiti sang istri. Bi khilafi ghairil muslim, dan apabila laki-laki itu tidak muslim, alladzi la yu'minu bil Qur'an, yang tidak beriman kepada Quran, wala bi risalati nabiyina Muhammad alaihi salatu wasalam, dan tidak yakin kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna adama imanahu, dan apabila tidak ada iman dalam dirinya, yad'uhu ilal ida'il muslimah, maka seorang laki-laki itu akan menyakiti wanita muslimah, wal istighfa fi bidiniha, dan akan meremehkan agama istrinya. Sa'alni thalib ghairul muslim karena qad hadara yang daduru siddin fi Madinah. Kemudian ada seorang laki-laki non-muslim bertanya ketika pelajaran agama di Madinah, lima yatazawwaj al-muslim bin Nasraniyah, mengapa seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita Nasrani, wala yatazawwaj an-nasrani al-muslimah, dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki Nasrani menikahi wanita muslimah. Yaqsudu at-ta'ridu, laki-laki itu sengaja ingin membuat keributan, wal gomazu, dan perselisihan bil muslimina, dengan umat muslim, bi annahum muta'assobun, karena dengan alasan karena dia bi annahum yatasabun, karena dia intoleransi. Faqala selahu, kemudian umat muslim bertanya, nahnul muslimuna nu'minu binabiikum, kami para muslim beriman kepada nabimu yaitu Isa, wa kitabukum, dan kitab kamu yaitu Injil, faida amantum binabiyina, dan apabila kamu beriman kepada nabi kita, wa kitabina, dan kitab kita, tazawajakum min banatikum, maka kami akan menikahkan kalian dengan anak-anak perempuan kami. Faman minna al-muta'assob, maka siapa dari kita yang intoleransi, fabuhitalladzi kafaru, maka seorang kafir pun terdiam. Tersyadu ilaihil ayat al-karimah, petunjuk ayat-ayat yang mulia. Awalan, yang pertama, hurimat azawaj bil musyrikati al-wasniyati allati laisa laha kitab as-samawi. Haram menikahi perempuan musyrik yang menyembah berhala yang tidak mempunyai kitab samawi, yaitu seperti Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur. Sanian, yang kedua, hurimat tazawaj al-kufar atau wasniyin awi ahlil kitab minan nisai al-muslimat. Haram seorang kafir yang menyembah berhala atau ahli kitab menikahi wanita muslimah. Salisan, yang ketiga, ibahatuz zawaj minal kitabiyah awil yahudiyah awin nasraniyah idalam yaksha ad-dororu alal aulad. Boleh menikahi wanita ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani jika tidak ada kekhawatiran pada anaknya. Robi'an, yang keempat, at-tafawuts bainan nas bil amali as-sholih, tidak seimbang dalam beramal soleh. Fal amatul mu'minatun afdalu minal hurratil musyarikah.
maka budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik. Khomisan, yang kelima, al-musyariku bi juhdi nafsihi li hamlil mu'minati alal kufar billahi fala yaliku an yakarina biha. Laki-laki musyrik akan berusaha keras membawa wanita mukmin kepada kekafiran, maka tak pantas menghubungkan dengannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.